bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal visa. Pilih visa Toktegino apakah visa Jisuse. Buat kalian yang masih awam, yang masih pemula, jangan lupa tonton video kali ini dan jangan sampai diloncat-loncat. Cekidot. Nah, halo bosku, di video kali ini buat kalian yang baru kenal dengan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa itu visa Jisuse dan apa itu visa Toktegino. Tapi buat kalian jangan salah sangka dulu kalau pernyataan saya ini salah, dan kalau salah tolong dibenahi di kolom komentar di bawah. Nah, buat visa pertama itu visa Jisuse. Visa Jisuse itu yaitu visa yang digunakan buat kalian yang mau magang ke Jepang selama 3-5 tahun ya. 3-5 tahun itu buat visa Jisuse. Itu yang belum pernah ke Jepang ya, belum pernah ke Jepang bisa menggunakan visa itu bisa daftar ke semua LPK baik IM maupun swasta lainnya. Itu buat visa Jisuse. Dan yang buat visa Toktegino, apa itu visa Toktegino? Visa tenaga kerja ahli yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang untuk para pemagang baik Indonesia maupun luar negeri yang lainnya seperti Vietnam, Filipina, dan lain sebagainya. Nah, visa Toktegino ini ada dua macam. Yang pertama Toktegino 1 dan visa Toktegino 2. Visa Toktegino 1 itu jangka waktunya 5 tahun dan visa Toktegino 2 jangka waktunya 5-10 tahun, bahkan bisa membawa keluarga. Nah, tahapan untuk mendapatkan visa Toktegino yang saya ketahui itu pertama, buat kalian janganlah muluk-muluk dulu mengambil visa Toktegino. Buat kalian harusnya itu menyelesaikan pemagangan selama 3 tahun. Nah, kalau udah 3 tahun itu ntar kalian bisa ngambil visa Sanggo, itu yaitu lanjutan visa dari 3 tahun ke 5 tahun, itu visa Sanggo, itu masih Jisuse. Nah, kalau udah Sanggo lulus, ntar kamu sebelum pulang disuruh tes yang namanya tes Sanggo. Nah, kalau kalian lulus, kalian bisa melanjutkan pemagangan Jisuse selama 2 tahun, jadi total 5 tahun itu masih Jisuse maksudnya. Nah, kalau udah 5 tahun, kalian bisa sebelum pulang itu bisa melakukan tes yang namanya tes Gino 1. Nah, tes Gino 1 itu dilakukan buat kalian ingin mendapatkan Toktegino 1. Itu dilakukan tes, kalau kalian lulus bisa mendapatkan Gino 1. Dan jika kalian Gino 1-nya udah selama 5 tahun, kalian bisa membuat lagi visa yaitu visa Gino 2. Gino 2 itu yaitu visa yang diperuntukkan buat kalian yang udah lulus Toktegino 1. Itu kisaran 5 tahun sampai 10 tahun, bahkan bisa membawa anggota keluarga Anda. Gitu ya. Jadi buat kalian itu mau ngambil Toktegino itu ada tahap-tahapannya, enggak langsung bisa ngambil Toktegino itu kemungkinan susah. Tapi bisa aja buat yang care worker atau yang buat perawat itu kemungkinan bisa langsung ngambil Toktegino, ataupun yang udah mempunyai D3 atau yang mempunyai lulusan bahasa Jepang kemungkinan bisa mengambil Toktegino. Nah, dan kalian pilih Toktegino atau Jisuse maksudnya. Jelas-jelas pilih Toktegino yang pertama, itu gajinya gede, dan yang kedua Anda bebas. Tapi Toktegino
nggak bisa diambil begitu aja sebelum Anda bisa lulus JSUSE selama 3-5 tahun. Buat kalian yang kemarin-kemarin itu ada yang bisa mengambil GINU 1 tapi nggak tahu itu caranya gimana. Yang jelas saya kemarin dan tadi itu konsultasi pada kumai saya yang di KSA ini, yang di perusahaan saya itu, kalau mau mengambil GINU 1 itu kalian harus menyelesaikan JSUSE selama 3 tahun dan yang 2 tahun, jadi 5 tahun kalian harus menyelesaikan JSUSE 3 tahun sama Sanggu yang 2 tahun gitu. Nah kalau udah selesai kalian bisa mengambil GINU 1 itu buat perusahaan yang sama, tapi buat perusahaan yang berbeda itu beda lagi. Saya juga belum tahu, kan saya share di video selanjutnya. Dan yang terakhir ini, kemarin banyak yang nanyain ke Instagram saya soal LPK swasta yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan di LPK swasta itu yang pertama saya itu JIC, LPK saya dulu itu swasta, yang kedua Minori, yang ketiga LPK Hero Solo. Itu yang saya rekomendasikan buat kalian-kalian yang ingin belajar dan ingin berangkat ke Jepang. Itu sudah memberangkatkan berbagai banyak para pemagang, baik yang baru 3 tahun maupun yang Jepang, termasuk saya. Dan buat kalian untuk minggu-minggu ini tetap belum bisa untuk berangkat ke Jepang, mohon bersabar dan berdoa semoga pandemi corona segera berakhir. Dan buat kalian yang udah menunggu, udah mendapatkan visa tapi ditunda, berdoa aja semoga tahun ini, kalau nggak tahun ini juga tahun depan bisa berangkat, dilancarkan cita-citanya. Dan buat yang di Jepang sini juga belum begitu normal, apalagi yang di daerah Tokyo. Di Tokyo masih seperti ini, masih parah, semakin hari semakin bertambah. Dan buat kalian yang di Tokyo juga tolong waspada, selalu pakai masker, jangan sampai kalian terkena penyakit corona. Gitu aja video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang masih di Indonesia tidak bingung dan tidak bingung, pokoknya intinya itu. Dan sekali lagi buat kalian yang masih bingung, tolong komen di bawah ini, kolom komentar, dan kalau nggak mau tulis di IG saya Sarwanto75. Kalau saya ada waktu dan ada kesempatan, nggak sibuk, akan saya balas satu persatu. Itu aja. Yang terakhir saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.